Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong dipimpin berdoa. Mbak Belinda, dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Faris. Mas Faris, Mas Faros, sama Mas Raffi. Oke. Itu alasannya kenapa? Sakit semuanya itu. Oh iya. Oke, mari kita doakan semoga ketiga teman kalian segera lekas sembuh dan segera bisa beraktivitas kembali. Amin. Oke. Masih ingat pembelajaran yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Teks prosedur. Oke. Kita mempelajari teks prosedur. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang surat pribadi. Oke, siapa yang sudah pernah menulis surat? Iya, Mas Hafiz. Mengirim surat untuk siapa? Ayah. Untuk ayah. Ayah di mana kok dikirimin surat? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, kalau yang lain sudah pernah menulis surat belum? Belum. Oh, belum. Oke, berarti hari ini kita akan belajar menulis surat yang nantinya akan ditujukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa teman, bisa guru kalian juga. Paham ya? Paham. Oke. Pada pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita nonton video dulu ya. Oke. Oke, bisa diperhatikan video tayangan dari Bu Puji. Okay, come on, everyone. We're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a rescue on our hands. You there. Here we go. Oke, dari tayangan video yang Bu Puji tampilkan ini, apa yang bisa kita ambil? Bekerja sama dalam kelompok. Oke, apapun kesulitan atau halangan yang datang itu bisa teratasi dengan mudah dengan cara bekerja sama.
Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik menganalisis unsur-unsur surat pribadi yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik menulis surat pribadi dengan memperhatikan unsur-unsur yang tepat secara kebahasaan yang baik, tertulis maupun lisan. Jadi ada dua tujuan yang akan kita capai, menganalisis unsur surat pribadi dan menulis surat pribadi. Nah, dari sini siapa yang tahu perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas? Kemudian bagaimana unsur-unsur yang ada dalam surat pribadi? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menulis surat pribadi. Nah, nilai profil pelajar Pancasila yang akan kita capai hari ini: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpikir kritis, kemudian bergotong royong. Oke. Nah, Bu Puji ada contoh surat pribadi. Bisa dilihat di layar, ini ada surat pribadi, bisa dibaca terlebih dahulu, nanti kita akan menganalisis surat pribadi yang ada di layar ini. Ibu beri waktu, silakan untuk membaca surat tersebut. Sudah selesai membacanya? Ya. Oke, Bu Puji akan membagikan surat yang tadi sudah kalian baca, kemudian LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini ini ada tujuan pembelajarannya, menganalisis unsur-unsur surat pribadi dengan membaca teks secara tepat. Kemudian ada petunjuknya, perhatikan contoh dan unsur-unsur dari surat pribadi. Kemudian tentukan unsur-unsur dari surat pribadi yang saya bagikan. Paham ya? Oke, saya minta tolong dibantu membagikan ya, Mbak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah menerima LKPD dari Bu Puji semuanya? Ya. Oke, Bu Puji beri waktu 10 menit cukup? Silakan dikerjakan LKPD dari Bu Puji. Di situ disuruh menganalisis. Silakan dikerjakan. Semuanya? Ya. Oke, berarti sekarang mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Saya minta tolong Mbak Sophia untuk menyampaikan di depan teman-teman. Unsur-unsur surat pribadi. Tanggal surat dan alamat surat. Jakarta 16 Februari 2025. Salam pembuka. Weni sahabatku tersayang. Pembuka surat. Bagaimana kabarmu di Kalimantan? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Isi surat. Aku menulis surat ini untuk menyampaikan kerinduanku padamu. Meski baru 6 bulan, tapi rasanya sudah seperti 1 tahun tidak berjumpa denganmu, Wen. Bagaimana kehidupan di sana? Apakah kamu betah tinggal di rumah barumu? Apa yang paling berbeda dari Jakarta? Semoga lingkungan di sana membuat kamu betah ya, Wen. Aku juga ingin menyampaikan kabar gembira. Aku baru saja dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Jadi nantinya kita akan jarang berjumpa lagi, hanya bisa mengirimkan kabar lewat surat dan telepon. Jaga diri baik-baik di sana ya, Wen.
Jangan lupa kabar-kabar tentang keadaanmu di sana ya. Nanti liburan mendatang kita ketemu ya. Penutup surat. Hanya itu yang ingin aku sampaikan di surat ini, Wen. Sampaikan salamku untuk keluargamu di sana ya, Wen. Salam penutup dari sahabatmu yang kangen. Nama pengirim Linda. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sophia. Untuk selanjutnya Mas Aidan, Bu Puji minta tolong untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Sini Mas Aidan. Unsur-unsur surat pribadi yaitu tanggal surat dan alamat surat. Jakarta 16 Februari 2025. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Aidan. Ya, jawabannya bagus-bagus sekali dan sudah tepat jawaban dari teman-teman kalian. Jadi sampai sini paham ya? Unsur-unsur surat pribadi itu apa saja? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Jadi kelompoknya dengan teman sebangku dan dengan depan ya. Jadi 4 anggota. Kelompoknya Mas Danang dengan belakang, kelompoknya Mbak Meme dengan Mbak Retno, kelompoknya Mas Adam dengan depan, kelompoknya Mas Alvin dengan Mbak Mariska, kemudian kelompoknya Mas Hafiz dengan Mbak Novia, yang Mbak Belinda nanti bergabung dengan kelompok depan dan kelompok sini ya. Oke, kemudian kelompoknya Mas Arif bergabung dengan kelompok belakangnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan bergabung dengan hanya memutar kursi. Silakan dikerjakan. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya semuanya kan? Oke, Bu Puji akan membagikan LKPD menulis surat pribadi. Jadi di sini nanti kalian akan menulis surat pribadi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur surat pribadi. Ada 7 unsur itu ya, itu harus ada semuanya. Kemudian bisa kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalau kalian mengalami kesulitan bertukar pikiran. Jangan diam saja, karena nanti juga akan ada penilaian kelompok atau bekerja sama. Paham sampai sini? Oke, saya bagikan ya. Sudah mendapatkan LKPD dari Bu Puji semuanya? Oke, silakan dikerjakan menulis surat pribadi. Bu Puji beri waktu 15 menit cukup? Cukup? Oke, Bu Puji beri waktu 15 menit, silakan dikerjakan.
Ya, gimana Mas Adam? Ini maksudnya gimana? Oh iya, berarti kamu nulisnya itu di dalamnya ada 7 unsur surat pribadi. Ada tanggal, ada nama penerima atau alamat tujuan, kemudian ada salam pembuka, ada isi, terus ada salam penutup dan pengirim. Silakan dikerjakan. Sudah jadi. Oke, waktunya sudah cukup, sudah selesai semuanya ya tugasnya ya. Oke, kalau begitu saya minta tolong Mbak Mariska untuk menyampaikan hasil menulis surat pribadinya di depan. Assalamualaikum. Salam dulu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska, perwakilan dari kelompok, akan mempresentasikan hasil sebagai berikut. Ibu Lisa yang saya sayang, bagaimana kabar Ibu? Semoga sehat selalu ya. Kelas menjadi sunyi setelah Ibu Lisa berhenti mengajar di sekolah kami. Canda dan tawa Ibu begitu menyenangkan. Nasihat-nasihat yang Ibu berikan pun membuat saya rindu. Kami semua kangen dengan Ibu Lisa. Kerinduan kami hanya bisa sampaikan lewat doa. Saya yakin Ibu sudah mendapat murid-murid baru di sekolah lain. Meskipun sudah mendapat murid baru, tolong jangan lupakan kami ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu dalam perlindungannya. Salam. Itu. Salam Mariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mbak Mariska. Oke, selanjutnya saya minta tolong Mbak Valerina Nasita, silakan untuk menyampaikan hasil menulis surat pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dulu ya Bapak surat dari saya, semoga suatu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mbak Valerina Nasita. Ya, penampilan teman kalian sudah cukup bagus, isi suratnya juga bagus, ada unsur-unsur dari surat pribadinya. Jadi bagi teman kalian atau yang belum bisa menulis surat pribadi secara lengkap, bisa berdiskusi dengan teman yang lainnya atau bisa bertanya kepada Bu Puji. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham berarti ya? Oke, sudah bisa menulis surat pribadi sendiri ya berarti ya? Oke, sudah dikumpulkan semuanya ya tugasnya LKPD-nya ya? Sudah. Oke, silakan menghadap ke depan lagi, menghadap ke layar. Ini Bu Puji akan menampilkan video tentang pembelajaran surat pribadi. Bisa diperhatikan ya? Oke. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surat dan jenis-jenis surat. Kali ini kita akan lebih spesifik lagi mempelajari tentang surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi itu sendiri berkaitan dengan atau bersifat kekeluargaan. Surat pribadi ini berisi tentang masalah kekeluargaan. Jadi antar individu satu dengan individu lainnya, ini masalah pribadi. Kemudian isi surat pribadi ini bisa menanyakan kabar, kalian menanyakan kabar kepada orang tua, menanyakan kabar kepada nenek yang jauh di sana, atau menanyakan warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi bersama Bu Puji dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surat dan jenis-jenis surat. Kali ini kita akan lebih spesifik lagi mempelajari tentang surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi itu sendiri berkaitan dengan atau bersifat kekeluargaan. Surat pribadi ini berisi tentang masalah kekeluargaan. Jadi antar individu satu dengan individu lainnya ya. Ini masalah pribadi. Kemudian isi surat pribadi ini bisa menanyakan kabar, kalian menanyakan kabar kepada orang tua, menanyakan kabar kepada nenek yang jauh di sana, atau menanyakan kabar tentang teman kalian yang berada jauh dari kalian, seperti itu ya. Kemudian ada unsur-unsur surat pribadi. Unsur-unsur surat pribadi ini ada tanggal surat, kemudian ada alamat surat, pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan salam penutup serta nama dan tanda tangan pengirim. Jadi penerima surat itu mengetahui siapa sih pengirimnya serta tujuan dan isi dari surat tersebut. Nah, tujuan mengirim surat itu apa saja? Yang pertama mengundang, kemudian mengajukan permohonan, menjawab undangan, serta merencanakan sesuatu dengan orang lain, memohon maaf, mengucapkan selamat atas keberhasilan seseorang, menulis surat simpati atas musibah, kemudian mengucapkan terima kasih dan mengabarkan atau memberikan informasi. Oke, itu adalah pengertian dari surat pribadi dan unsur-unsur surat pribadi serta tujuan dari surat pribadi. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi tentang pembelajaran surat pribadi. Kita akan menggunakan HP sebagai media untuk mengerjakan soal-soal atau assessment dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan bisa mengambil HP yang ada di depan ini, silahkan. Oke, perhatikan dulu arahan dari Bu Puji. Bu Puji akan mengirimkan link yang untuk asesmen yang akan kalian kerjakan di link grup kelas. Paham ya? Nanti itu ada soal, kemudian bisa kalian kerjakan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan dibuka grup kelasnya, kemudian dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup ya, karena cuma 5 soal. Satu soal berarti 1 menit. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai mengerjakan asesmennya? Oke, sekarang silakan kalian foto tugas LKPD yang tadi Bu Puji berikan, kemudian dikirimkan ke emailnya Bu Puji. Bu Puji akan mengirimkan alamat emailnya ke grup kelas. Sudah
Bu Puji kirimkan ke grup kelas, bisa dicek. Sudah masuk emailnya? Oke, silakan dikirim ke email tersebut. Oke, sudah dikirimkan ke emailnya Bu Puji semuanya ya? Sudah, terima kasih. Sudah dikirimkan. Kemudian LKPD-nya yang tertulis bisa dikumpulkan ke depan. Silakan perwakilan dari satu deret meja bisa mengumpulkan ke depan. Ya, LKPD-nya sudah dikumpulkan semuanya ya? Sudah, terima kasih karena sudah dikumpulkan. Mari kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi tentang surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Saya Bu, surat untuk keperluan urusan pribadi seseorang. Ya, terima kasih Mbak Mariska. Beri tepuk tangan untuk Mbak Mariska. Ya, betul sekali, surat pribadi adalah surat atau untuk keperluan seseorang atau pribadi seseorang. Kemudian unsur-unsur dari surat pribadi, ada yang tahu? Ya Mas Nizar? Unsur surat pribadi adalah 1. Tanggal dan alamat surat, 2. Salam pembuka, 3. Pembuka surat, 4. Isi surat, 5. Penutup surat, 6. Salam penutup, 7. Nama pengirim. Oke, betul sekali. Ada 7 unsurnya. Beri tepuk tangan untuk Mas Nizar. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, apa perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas? Oh ya, Mbak Kartika. Terdapat kop surat atau kepala surat pada surat dinas, sedangkan surat pribadi tidak ada. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Kartika. Perbedaan surat pribadi dan surat dinas terdapat pada kopnya. Kalau surat dinas ada kopnya, surat pribadi tidak ada. Ada pertanyaan? Oh iya, Mbak Sophia bagaimana? Sebentar. Selain kop surat, apakah perbedaan Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Sophia. Selain kop surat, apakah ada perbedaan lagi antara surat pribadi dan surat dinas? Siapa yang mau membantu Bu Puji menjawab? Oke, Mas Hafiz. Kalau menurut saya ada dari bahasa yang digunakan untuk surat pribadi dapat menggunakan bahasa sehari-hari, sedangkan surat dinas bahasanya formal. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mas Hafiz dan Mbak Sophia. Jawabannya Mas Hafiz betul sekali. Selain kop surat, apakah ada perbedaan lagi? Ada, yaitu pada bahasa yang digunakan. Kalau surat dinas itu menggunakan bahasa formal atau bahasa resmi, sedangkan yang surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semuanya? Sudah paham? Oke. Dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan datang, yaitu materi teks berita. Bisa dibaca di buku paket. Nanti Bu Puji akan kirimkan halaman buku paket yang harus kalian baca tentang teks pribadi. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Oke, terima kasih. Sekian dari Bu Puji pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.